Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye. Pertemuan singkat. Setelah berdiri di badai pasir untuk waktu yang lama, orang berjubah hitam itu mendesah pelan. Dia berangsur-angsur berbalik saat tangannya yang halus perlahan mengangkat jubah berwarna hitamnya. Segera, wajah putih cantik dan acuh tak acuh itu terlihat di tengah badai pasir yang mengamuk. Saat matanya yang indah memperhatikan pria muda yang memiliki senyum cemerlang di wajahnya, senyum lembut yang tidak disengaja muncul di bibir merah lembab Yunxi. Dia tidak mengambil kata-kata itu, dengan efek yang sangat mematikan, yang diteriakkan Xiao Yan beberapa saat yang lalu, ke dalam hati. Jelas baginya bahwa kata-kata itu hanyalah lelucon yang diucapkan pihak lain dengan penuh semangat. Namun, lelucon ini menyebabkan bagian lembut di hatinya sedikit bergerak. Aku masih dikenali, tangan halus Yunxi menarik rambut hitam di dahinya. Dia kemudian mengguncang pedang panjang yang tampak aneh dan ketidakberdayaan muncul di wajahnya yang cantik. Hehe. Mengamati wajah cantik yang akrab itu, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut dan tertawa. Dia membawa kursi teratai hijau di telapak tangannya, maju 2 langkah dan berkata sambil tersenyum, "Sudah setengah tahun sejak terakhir kita bertemu. Apa kabar?" Cukup bagus." Yunxi mengerucutkan bibir merahnya. Dia sepertinya berusaha membuat dirinya acuh tak acuh seperti biasanya. Namun, setiap kali tatapannya melirik senyum cemerlang pria muda itu, ketidakpedulian kuat yang pura-pura dia ungkapkan di wajahnya akan segera runtuh. Setelah mengulangi ini beberapa kali, Yunxi hanya bisa menghela nafas pelan, mengangguk dan menjawab dengan lembut. Menyapu pandangannya ke tubuh Xiao Yan, mata cantik Yunxi agak cerah. Setelah setengah tahun pelatihan, tubuh Xiao Yan niscaya tampak lebih tinggi dan lebih tegak. Wajah tampan dan halusnya juga tampak lebih gelap setelah menjelajahi gurun pasir selama beberapa bulan. Garis wajahnya yang awalnya tampak agak lembut saat ini memiliki perasaan tegas yang samar-samar keluar darinya. Jelas, pemuda itu telah tumbuh pesat selama setengah tahun ini. Dengan identitas Yunxi, dia telah bertemu dengan cukup banyak individu muda yang luar biasa. Di antara mereka, ada beberapa yang begitu tampan sehingga mereka bisa membuat wanita melemparkan diri ke arah mereka. Meski begitu, dia tidak memperhatikan mereka sedikit pun. Satu-satunya pria yang dapat menyebabkan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan pada pertumbuhannya tampaknya adalah pria muda di depannya yang memiliki hubungan yang sangat berantakan dengannya. Anda telah maju ke alam Doushi. Saat dia menyapu pandangannya, Yunxi sedikit terkejut, tetapi segera merasa lega. Saat mereka berpisah, Xiao Yan berada di level puncak Douji. Meskipun dengan bakat pelatihan Xiao Yan, menerobos hanya masalah waktu, mampu dengan cepat menembus Douji dan menstabilkan kekuatannya dalam waktu setengah tahun adalah sesuatu yang tidak diharapkan Yunxi. Ya, saya hanya beruntung. Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tatapannya mengukur Yunxi. Kejutan dari sebelumnya sudah tenang. Dia merenung sejenak dan bertanya dengan ragu-ragu, "Mengapa Anda bersama dengan Pilking Guhi?" Mendengar pertanyaan Xiao Yan, Yunxi sempat bingung. Dia menggerakkan matanya saat dia berkata dengan lembut, "Pilking Guhi memiliki banyak teman di Kekaisaran Jia Ma. Saya juga kenal dia dan berhutang budi padanya. Kali ini dia mengundang saya saat dia datang ke gurun untuk mencari api surgawi." Oh, Xiao Yan mengangguk. Dalam hatinya, dia menghisap bibirnya pada posisi yang dipegang Guhi di Kekaisaran Jia Ma. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan melirik Green Lotus Seed sebelum berkata, "Lalu, jika kamu tidak membawa api surgawi kembali, bukankah dia akan menyalahkanmu?" Mungkin. Tapi misi saya hanya untuk memastikan keamanan mereka. Adapun hal-hal lain, saya tidak memiliki terlalu banyak kewajiban. Selain itu dia menganggap Anda sebagai Do Huang yang misterius.
Jadi dia harus tahu betapa sulitnya mengambil api surgawi dari Do Huang. Jika saya gagal, dia tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Tentu saja, dia pasti akan merasa kecewa. Yunzi menghela nafas dengan lembut. Meskipun dia dan Gu Hi adalah teman lama, dia juga sangat jelas tentang karakter keras kepala Xiao Yan. Jika dia mencoba untuk mengambil apinya, anak laki-laki ini akan segera berubah menjadi permusuhan. Dia mungkin tampak memiliki kedewasaan yang jauh melebihi orang-orang seusianya, tetapi dalam beberapa hal, dia bahkan lebih keras kepala daripada anak berusia 3 tahun. Dia tidak akan menyerah pada hal-hal yang dia inginkan bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Saat tangannya yang lembut dengan lembut mengusap kepalanya yang agak sakit, Yunzi tersenyum pahit. Dia mendesah dalam hatinya karena sangat beruntung. Tidak apa-apa baginya untuk bertemu orang lain, tetapi dia harus bertemu dengan laki-laki ini. Jika orang di depannya adalah orang lain, bahkan jika pihak lain adalah Do Huang, Yunzi masih akan memikirkan cara untuk mencuri api surgawi. Meskipun dengan kekuatannya, dia akan dapat mengambil api surgawi. Dalam sekejap mata, Yunzi benar-benar kesulitan menyerang pria yang memiliki hubungan rumit dengannya karena dia pernah melihat tubuhnya yang hampir telanjang. Hehe, muncul untuk memahami frustrasi Yunzi, Xiao Yan dengan canggung tersenyum. Dia memegang kursi teratai hijau dekat dengan dadanya dan bergumam, "Maaf, saya juga telah mengejar benda ini selama setengah tahun. Biarpun kamu tidak datang ke gurun, aku tetap akan mencari Ratu Medusa. Tapi untuk apa kamu menginginkan api surgawi? Dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu datang bahkan dalam kontak sekecil apapun dengannya, kamu akan berakhir tanpa mayat." Yunzi dengan lembut mengerutkan kening saat matanya menatap Green Lotus Seed di tangan Xiao yang sebelum dia berkata dengan suara bingung. "Haha, itu seharusnya benar, tapi aku sangat membutuhkannya." Xiao Yan tertawa sebelum menjawab dengan samar. Melihat tingkah Xiao Yan yang samar-samar, Yunzi hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena dia tidak ingin mengatakan lebih banyak, dia juga tidak ingin meminta lebih banyak. Segera, dia memiringkan kepalanya dan menatap ke kejauhan gurun. Dia berkata, "Kamu harus pergi dari sini dulu. Ada 2 Do Uang dari ras Snake People yang mengejar dari belakang. Saya akan membantu Anda memblokir mereka untuk waktu yang singkat. Bagaimana setelah itu? Saya pikir Anda akan pergi begitu saja tanpa mengucapkan selamat tinggal lagi." Xiao Yan mengangkat bahunya dan berkata sambil tersenyum. "Maafkan saya. Terakhir kali, saya benar-benar memiliki beberapa hal yang mendesak." Jadi, mendengar sedikit kebencian dalam kata-kata Xiao Yan, Yunzi hanya bisa menjelaskan dengan lembut. Dia kemudian berkata, "Setelah saya memblokir mereka, saya akan pergi dan bertemu dengan Gu Hi dan yang lainnya. Lagi pula, kita sudah mengatur untuk bertemu. Apakah kamu terburu-buru?" Xiao Yan menghela nafas tanpa daya. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Sangat sulit bagi kami untuk bertemu, namun kami harus segera berpisah. Saya tidak tahu berapa lama kita harus menunggu sebelum kita bertemu lagi. Orang-orang seperti Anda selalu sangat misterius." Yunzi tersenyum lembut. Dia menatap wajah pemuda itu dan sedikit ragu-ragu. Tiba-tiba, dia bertanya, "Apakah Anda pernah berlatih sendirian?" "Ah, ya, saya kira." Xiao Yan membelai dagunya dan tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia tidak mengekspos Yao Lao. "Bakat latihanmu mungkin cukup bagus tapi bahkan giok terbaik pun perlu diukir dengan cermat. Lagi pula, berlatih sendiri akan membuatmu mengambil banyak rute yang tidak perlu. Jika kamu tidak keberatan, aku bisa memperkenalkan tempat untukmu. Di sana, Anda akan mendapatkan lingkungan pelatihan terbaik." Mata indah Yunzi berkedip lembut saat dia berkata sambil tersenyum. "Tempat apa?" Xiao Yan sedikit bingung.
Meskipun dia tidak terlalu tertarik untuk pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya karena penasaran. Sekte awan berkabut. Yunxi tersenyum dan berkata, Misty Cloud Sect sangat kuat di dalam kekaisaran Jia Ma. Kebetulan, saya punya teman di sana. Jika kamu mau, aku bisa. Begitu kata-katanya mencapai titik ini, Yunxi tiba-tiba berhenti. Dia menyadari ekspresi tersenyum di wajah pemuda di depannya tiba-tiba berubah menjadi sedikit jelek. Apa yang terjadi? Yunxi bertanya dengan suara tidak yakin tanpa mengetahui apa yang terjadi. Haha, lupakan saja. Apa gunanya lalat kecil sepertiku pergi ke tempat seperti Misty Cloud Sect? Jika saya pergi, saya hanya akan berusaha untuk dia, Jack. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin. Mengamati Xiao Yan yang sikapnya tiba-tiba menjadi agak keji, Yunxi dengan lembut mengatupkan kedua alisnya dan menjelaskan, Sekte Misty Cloud tidaklah tak tertahankan seperti yang kau bayangkan. Apalagi dengan bakat pelatihan Anda, siapa yang bisa mengejek Anda? Saya mengatakan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Setidaknya, Anda akan bisa langsung mendapatkan metode Qi dan teknik Do yang sesuai, dan para murid di Misty Cloud Sect juga dipilih secara khusus. Kualitas mereka tidak buruk dan Anda harus bisa bergaul dengan baik dengan mereka. Lupakan. Bagaimanapun, saya tidak memiliki kesan yang baik tentang tempat itu. Saya cukup senang berlatih sendiri dan tidak memiliki mood untuk pergi ke sekte manapun. Mendengar Yunxi menggambarkan Misty Cloud Sekte dengan sangat sempurna, emosi tidak senang melonjak di dalam hati Xiao Yan. Ini terutama terjadi ketika dia mendengar bahwa kualitas para murid di sana tidak buruk. Seutas nyala api muncul tanpa peringatan di dalam hatinya, tidak buruk? Tempat yang bisa mendandani gadis seperti Nalan Yanran. Seberapa baik itu? Dengan ekspresi suram, Xiao Yan menghela nafas lembut. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata dengan lembut, baiklah. Jangan bicara lagi. Karena Anda perlu menemukan Guhi dan yang lainnya, maka kita akan berpisah di sini. Saya juga memiliki beberapa hal mendesak yang harus saya tangani. Selamat tinggal. Kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Jika kamu benar-benar tidak ingin bertemu denganku lagi, lupakan saja. Terima kasih banyak hari ini. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan membalas budi ini. Setelah mengatakan ini, Xiao Yan tidak mengatakan kata-kata lain yang tidak perlu. Dia membawa kursi teratai hijau di tangannya, berbalik dan mengepakkan sepasang sayap di punggungnya. Setelah itu, dia dengan cepat terbang ke udara dan menembak ke kejauhan tanpa berbalik. Berdiri bingung di atas bukit pasir, Yunxi memperhatikan Xiao Yan yang telah berubah menjadi titik hitam. Beberapa saat kemudian, dia menggigit bibirnya dan dengan marah menginjak kakinya. Keluhan bahwa dia tidak pasrah muncul di wajahnya. Dia memiliki niat baik dalam merencanakan Xiao Yan, tetapi dia tidak berharap dia memberinya tanggapan negatif seperti itu. Selain itu, sarkasme tersembunyi dalam kata-katanya menyebabkan Yunxi merasa seolah-olah hatinya telah dimakan oleh serigala. Hati dimakan oleh serigala dalam hal ini berarti dia tidak menghargai niat baiknya dan malah menanggapi dengan menyakitinya, dengan kata-kata sarkastik. Bocah keras kepala. Jangan pergi jika Anda tidak mau. Anda tidak perlu bertindak seperti ini. Yunxi menggigit bibir merahnya. Ujung kakinya menginjak bukit pasir. Sebuah kekuatan ganas melesat keluar dan menarik selokan lebih dari 10 meter di bukit pasir. Membalas budi, menurutmu apakah aku akan menghargai bantuan dosi kecil sepertimu? Setelah melampiaskan amarahnya dengan kasar, wajah cantik Yunxi menjadi merah. Tangannya tiba-tiba menggenggam pedang panjang itu dengan erat dan mendesah pelan. Emosi yang biasanya jarang terlihat di wajahnya perlahan surut. Menggantinya adalah sikap dingin dan ketidakpedulian. Memiringkan kepalanya,
Yunzi dengan dingin memperhatikan dua titik hitam kecil yang muncul di tepi pandangannya yang dengan cepat terbang. Sekelompok permen lengket yang tidak bisa dibuang. Apa menurutmu aku tidak akan membunuhmu? Tel, permen lengket mengacu pada orang yang menempel pada orang lain. Pedang panjang di tangannya mengarah ke depan dan kekuatan pedang tajam melesat darinya. Dia menatap acuh tak acuh pada dua titik kecil yang mendekat dan sudut es terangkat dari sudut mulutnya. Jelas, dia, yang dipenuhi dengan keluhan dan kemarahan yang disebabkan oleh Xiao Yan, berencana menggunakan orang-orang ini untuk melampiaskan amarahnya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.